Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun Bapak dosen atau teman-teman semua menonton video pembelajaran dari saya. Saya Maftuhatus Sabila dengan nomor NIM 238113038 dari kelas B8 akan membawakan video pembelajaran mengenai usul fikih. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke dalam pengertian usul fikih. Nah, apa yang dinamakan usul fikih? Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum Islam, memberikan panduan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti hukum berwudu, tata caranya bagaimana. Nah, itu untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan untuk kita menjalankan syariat atau perintah dari Allah. Nah, selanjutnya ini ada sumber-sumber usul fikih. Dari mana usul fikih itu bersumber? Ada dua macam, ada sumber utama dan ada sumber pendukung. Adapun sumber utamanya itu berasal dari Al-Quran dan hadis, dan sumber pendukungnya berasal dari ijma atau qiyas. Nah, sumber utama Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Allah. Isinya perintah Allah jelas sekali, bisa dijadikan sumber atau tata cara panduan untuk kita menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sunnah Nabi yang merupakan utusan Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Adapun sumber pendukungnya ada ijma dan qiyas. Ijma itu merupakan kesepakatan para ulama. Nah, di sini ijma itu berfungsi apabila di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada penjelasan mengenai suatu masalah yang dihadapi umat pada masa kini. Nah, para ulama ini berdasarkan kisah-kisah, pengalaman atau pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka bersepakat untuk memutuskan suatu hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun qiyas itu menyamakan. Contoh seperti misalnya di Al-Quran tidak ada disebutkan bahwa narkoba itu haram. Yang ada hanya khamr, minuman yang memabukkan itu haram, dan ada hadis Nabi yang berbunyi segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, si narkoba ini itu dikiaskan dengan si khamr ini, sama-sama memabukkan, maka berarti sama-sama hukumnya haram. Nah, begitu ya teman-teman, itu sumber-sumber usul fikih. Tadi ada sumber utama dan juga sumber pendukung. Sumber utama meliputi Al-Quran dan hadis, sedangkan sumber pendukung meliputi ijma dan qiyas. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya ini ada pengertian Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai Al-Quran dan Sunnah. Pertama, yang Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi sumber hukum yang paling utama. Jadi, suatu mukjizat paling besar dari Allah untuk Nabi Muhammad adalah diberinya Al-Quran kepada Nabi ini sebagai penuntun jalan umat manusia agar tidak tersesat dan tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah, Al-Quran ini menjadi pegangan utama, pedoman utama umat muslim sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan mereka. Adapun sunnah atau perilaku Nabi. Sunnah Nabi Muhammad merupakan contoh perilaku dan ucapan Nabi yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Jadi, sunnah atau biasa dikenal dengan hadis ini merupakan perilaku, perkataan, atau ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad. Jadi, yang berupa ketetapan Nabi biasa disebut dengan sunnah takririyah. Adapun yang berupa
perkataan Nabi biasa disebut sunnah qauliyah. Dan yang berupa perbuatan Nabi itu biasa disebut sunnah fi'liyah. Nah, itu dia sumber utama fikih, Al-Quran dan sunnah. Baik, selanjutnya ada sumber pendukung yaitu ijma dan qiyas. Ijma merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu hukum Islam yang menjadi sumber hukum yang kuat. Adapun qiyas adalah analogi yang dilakukan dengan cara menyamakan suatu kasus baru dengan kasus lama yang sudah memiliki hukum. Seperti tadi yang sudah disinggung antara narkoba dan khamr. Narkoba di zaman Rasulullah belum ada. Narkoba baru muncul di zaman modern saat ini. Nah, dulu khamr sudah dihukumi haram, ada di ayat dan ada juga di hadis. Sedangkan narkoba tidak disebutkan baik di Al-Quran maupun di hadis. Nah, maka dengan cara qiyas atau menyamakan suatu perkara ini, maka bisa diputuskan bahwa narkoba sama memabukkannya seperti khamr. Maka karena keduanya sama-sama memabukkan, maka hukum keduanya adalah sama-sama haram. Lalu kemudian ada ijtihad dan taklid. Apa itu ijtihad dan apa itu taklid? Mari kita bahas bersama-sama. Yang dimaksud ijtihad adalah upaya seorang muslim untuk menemukan hukum Islam melalui proses pemikiran dan analisis. Jadi seseorang di sini yang melakukan ijtihad, yaitu melakukan usaha untuk menemukan hukum Islam, baik dari pemikiran maupun analisis. Dikisahkan sebagai contoh dulu dari guru saya, ada seorang ulama yang berijtihad untuk menemukan kapan biasanya seorang perempuan itu mengalami haid. Jadi beliau menanyakan satu persatu kepada para wanita, biasanya mengalami haid itu di usia keberapa. Nah, dari banyaknya wanita yang dia tanyakan, maka dia melakukan ijtihad. Nah, dari banyaknya wanita yang dia tanyakan, maka dia menemukan kesimpulan bahwa biasanya wanita itu haid ketika usianya sudah sampai ke 9 tahun. Adapun taklid adalah mempercayai pendapat seorang ulama dalam pengambilan hukum, menjadi pilihan bagi orang yang tidak mampu melakukan ijtihad sendiri. Nah, jika tadi ijtihad adalah melalui usahanya sendiri, sedangkan taklid adalah seseorang yang hanya mengikuti. Misalkan saya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i mengenai hukum yang dia tetapkan, karena saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri. Karena ijtihad sendiri itu sudah sangat sulit untuk dilakukan. Maka kebanyakan muslim saat ini adalah taklid atau mengikuti pendapat ulama-ulama atau imam yang terdahulu yang sudah melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu sumber hukum. Selanjutnya ada tujuan syariah. Tujuan syariah ini ada 5. Yang pertama, hifdzuddin atau melindungi agama, memegang teguh ajaran Islam dan melarang penyimpangan. Pada dasarnya semua agama itu menghimbau memerintah pemeluknya agar melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh pengertinya ini juga bertujuan untuk melindungi agama agar agama tersebut baik. Yang kedua ada hifdzun nafs, melindungi jiwa, menjaga kehidupan manusia dari bahaya dan ancaman. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan. Sebagai contoh saja, misalkan dilarang meminum khamr, dilarang mengonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akal, memabukkan dan sebagainya. Agar apa? Agar jiwa kita terlindungi, tidak mendapatkan dosa dan kita bisa menjadi sehat, terhindar dari segala penyakit. Lalu yang ketiga ada hifdzul akal atau melindungi akal.
menjaga kesehatan akal manusia dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini agama juga mengatur seluruh rumpun kehidupan manusia, dari yang tadi agama, jiwa, akal, dan nanti masih ada 2 poin lagi. Yang melindungi akal ini adalah misalkan seperti tadi yang saya sebutkan, khomer. Ya, dari kalau kita hilang akal itu banyak sesuatu mudarat yang akan datang kepada kita. Misalkan ketika saat mabuk tidak sadar kita menyakiti orang lain, menyakiti keluarga kita tidak sadar. Maka agama ini melindungi akal kita dari hal-hal yang semacam itu. Lalu yang keempat ada hifdzun nasl atau melindungi keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia dan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi agama juga menjaga kita agar keturunan kita itu tetap berkualitas. Misalkan mengatur antara hubungan laki-laki dan perempuan, batas-batasannya semua sudah diatur, dan semua aturan itu bertujuan untuk menjaga keturunan kita. Lalu yang terakhir ada hifdzul mal, melindungi harta, menjaga harta benda manusia dari pencurian, penipuan, dan kerusakan. Dalam agama banyak aturan, banyak perintah untuk menjaga harta kita, menyucikannya, termasuk juga perintah zakat. Nah, dari harta yang kita dapatkan itu maka bisa kita sucikan dengan zakat. Nah, zakat itu juga ada dalam agama, perintah. Maka agama itu mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia agar tetap seimbang, agar tetap sehat, agar tetap baik itu dari segi jiwa, akal, keturunan maupun harta. Berikutnya ada kaidah-kaidah usul fikih. Ada 3 macam. Yang pertama, al-aslu fil asya al-ibahah, segala sesuatu pada dasarnya adalah halal. Jadi segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan. Contohnya misalkan jual beli hukum asalnya diperbolehkan, tapi menjadi dilarang ketika ada kecurangan di dalamnya, misalkan kecurangan saat menakar, menimbang, dan sebagainya. Yang kedua ada al-maslahah al-mursalah, mencari kebaikan dan kemaslahatan umum. Lalu yang ketiga ada al-dharar yuzal, mencegah kemudaratan, meminimalisasi kerugian. Nah, itu dia 3 kaidah-kaidah usul fikih. Nah, teman-teman, sampailah kita di akhir slide video pembelajaran ini. Kesimpulannya, usul fikih merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat Islam karena membantu memahami hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari usul fikih, kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia teman-teman, sedikit video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Mohon koreksinya. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.